selamat datang di Cerita Jadi Ibu. Aku adalah Inu, ibu dari satu orang anak usia 2 tahun namanya Kinara. Channel ini akan membahas tentang perjalananku menerapkan Montessori di rumah dan juga berbagi tips-tips parenting lainnya. Jadi ibu memang tidak mudah, tapi kita bisa kok. Kita sama-sama ya. Halo Bu, siapa nih yang di sini pernah dengar tentang Montessori atau udah menerapkan Montessori di rumah atau anaknya disekolahkan di sekolah Montessori? Nah, pada video hari ini aku akan bercerita perjalananku memulai Montessori, kemudian aku belajar dari mana sih Montessori dan apa manfaat yang aku dapatkan ketika aku menerapkan Montessori kepada Kinara. Nah, nanti juga aku akan share beberapa rekomendasi bacaan dan juga beberapa course yang bisa ibu-ibu ikuti. Selamat menyaksikan. Awal mula aku tahu Montessori adalah ketika aku menikah di tahun 2020, kemudian aku melahirkan Kinara di Januari 2021, dan aku belajar hal-hal tentang parenting. Nah, di situ aku bingung, anak ini harus diapain ya? Kemudian aku membaca buku-buku dari orang tuaku, aku melihat YouTube, kemudian aku juga sebagai ibu zaman now, aku juga scrolling IG. Nah, tapi di situ ada satu hal yang rasanya kok kurang sreg ya kalau aku hanya belajar dari online aja. Akhirnya aku menemukan sebuah kursus atau course tentang Montessori. Ketika aku tahu ada course tentang Montessori, ternyata biayanya tuh cukup mahal. Dan menurutku, apakah ini worth atau tidak? Dan waktu itu aku masih malu banget untuk minta sesuatu ke suami aku. Akhirnya aku ikut free trial dari beberapa lembaga penyedia diploma Montessori. Aku ikutin tuh kelas-kelas gratisnya secara online ataupun offline. Hingga akhirnya aku tahu, oh ternyata program ini bisa installment atau cicilan loh. Nah, kemudian aku diskusi bersama suamiku dan alhamdulillahnya suamiku support untuk aku mengikuti course ini. Hingga akhirnya pada Maret 2022, aku mengambil sebuah program diploma 1 tahun, program diploma Montessori yang dijalankan setiap weekend sebulan 2 kali. Semenjak aku ikut program diploma Montessori, semakin aku mempelajari, semakin aku jatuh cinta dengan Montessori ini. Kenapa? Karena di Montessori ini ada filosofi-filosofi yang menurutku, wah, setiap orang dewasa rasanya perlu tahu deh filosofi ini. Makanya aku juga membuat cerita jadi ibu dan juga ingin sharing apa sih sebenarnya filosofi Montessori yang menurutku jauh lebih penting untuk diterapkan kepada anak-anak kita di rumah, walaupun ibu-ibu atau aku tidak memiliki alat-alat atau aparatus mainan Montessori yang beredar di Instagram seperti ibu-ibu kekinian lainnya. Mungkin ibu-ibu di sini sering nih ngelihat, oh Montessori itu yang alat-alat main yang mahal itu ya. Oh Montessori itu mainan-mainan aja ya. Kenapa sih kita harus main-main sama anak gitu? Bukannya diajarin babi bu bebo atau untuk calistung, kenapa anak dibiarkan main aja? Nah, mungkin banyak ibu-ibu di sini yang berpikir demikian. Beberapa filosofi Montessori yang akan aku share hari ini adalah, yang pertama adalah follow the child. Nah, apa itu follow the child? Follow the child adalah kita sebagai orang dewasa sebenarnya hanyalah observer. Jadi kita itu bukan otoritator yang ayo nak kamu harus makan, ayo kamu harus mandi jam segini, kamu harus belajar ini, belajar itu. Tapi follow the child adalah kami sebagai orang dewasa atau sebagai observer melihat perkembangan anak. Anakku sedang berada di tahap perkembangan apa ya? Mungkin ketika aku belum belajar tentang Montessori, aku melihat anakku aur-aurin makanan, aku melihat anakku lempar-lempar barang, aku akan berpikir bahwa kok nih anak nakal banget ya, kok nih anak gak bisa diatur ya gitu. Semakin aku bilang jangan lempar-lempar, semakin anakku melempar sesuatu. Nah, padahal ketika aku belajar Montessori, oh ternyata anakku memang berada di tahap perkembangan motorik, yaitu mereka senang untuk memegang segala sesuatunya dengan tangan mereka sendiri. Karena ketika mereka melakukan sesuatu, melempar sesuatu misalnya, mereka sedang belajar sebab akibat. Oh, ketika aku menjatuhkan barangku akan pecah.
dan aku tidak bisa main barang itu lagi. Ketika kita tahu kebutuhan anak kita adalah bergerak, sebaiknya yang kita lakukan adalah memberikan fasilitas anak-anak untuk bergerak. Kita ajak ke taman, kita ajak untuk main perosotan atau hal-hal lainnya yang membebaskan anak untuk bergerak. Nah, dampaknya adalah ketika kebutuhan mereka telah terpenuhi, mereka akan menjadi tenang dan puas atau merasa cukup sehingga mereka bisa mengikuti kegiatan-kegiatan selanjutnya. Sehingga anak kita bisa lebih tenang dalam melakukan makan atau dalam melakukan proses pembelajaran selanjutnya. Filosofi yang kedua adalah freedom with limits. Apa artinya? Artinya adalah anak-anak diberi kebebasan namun juga dengan batasan. Lalu apakah anak-anak di Montessori bebas melakukan apapun? Tentu tidak, selama tidak melakukan 3 hal. Yang pertama adalah melukai dirinya sendiri, yang kedua adalah melukai orang lain, yang ketiga adalah merusak barang. Nah, sisanya anak-anak bebas untuk melakukan pengulangan, anak-anak bebas untuk memilih pekerjaan apa sih yang ingin mereka lakukan. Anak-anak bebas untuk memilih kapan mereka akan bermain. Contohnya adalah ketika ibu ingin mengajak anak untuk ke pesta ulang tahun. Ibu-ibu bisa memberikan freedom with limits. Contohnya adalah ibu-ibu membebaskan anak untuk memilih pakaian pesta mana yang akan mereka pilih. Lalu kemudian ibu bisa menanyakan kepada anak, "Adik, kita mau ke pesta ulang tahun. Adik mau pakai baju pesta yang pink atau mau pakai baju pesta yang ungu?" Ketika anak dibebaskan untuk memilih, anak merasa dihargai dan memiliki otoritas akan dirinya sendiri. Saat itu pula, tingkat kepercayaan diri anak akan meningkat. Yang ketiga adalah prepared environment atau lingkungan yang disiapkan. Nah, sebagai orang dewasa, tugas kita adalah menyiapkan lingkungan yang bisa diakses oleh anak. Contohnya adalah ketika anak ingin minum, anak tahu di mana ya botol minumnya dan apakah botol minum itu bisa dia gapai. Kalau ibu-ibu menaruh botol minum mereka terlalu tinggi, tentu anak tidak akan bisa mengambilnya sendiri dan pasti akan ibu, dikit-dikit ibu, ibu aku mau minum, ibu aku mau makan, sementara ibunya juga sedang melakukan sesuatu yang lain. Akhirnya ibu merasa emosi dan mungkin bisa jadi kelepasan, kayak bisa nggak tunggu dulu, seperti itu. Tapi ketika kita telah menyiapkan lingkungan yang anak bisa akses, kita taruh minuman di tempat yang mereka bisa gapai, maka kapanpun mereka butuh minum, mereka bisa ambil sendiri. Kapanpun mereka mau main, mereka tahu mainannya ada di mana dan mereka bisa ngambil mainannya sendiri. Yang keempat adalah hands-on learning. Maria Montessori berkata, ketika tangan melakukan, maka pikiran akan menyerap atau mengingat. Nah, hal itu juga sejalan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam Montessori. Anak-anak dibiarkan untuk ikut terlibat dalam menyiapkan segala sesuatu. Misalnya ketika makan, anak dibebaskan untuk memilih makanan apa dan juga sebaiknya anak dilibatkan ya Bu dalam menyiapkan makanan. Contohnya, anak ambil piringnya sendiri, anak ambil gelasnya sendiri, lalu anak-anak juga bisa dilibatkan dalam memotong buah yang ingin mereka makan, tentunya dengan pisau untuk anak dan juga piring kecil atau gelas untuk anak-anak. Ketika mereka melakukan segala sesuatunya sendiri, dalam hal itu mereka akan belajar, oh ternyata begini cara memotong yang baik, oh ternyata begini cara menggunakan gelas yang baik. Bahkan di Montessori, anak dibiarkan untuk menggunakan gelas beling, bukan gelas plastik. Dalam Montessori biasanya anak-anak menggunakan alat-alat yang seperti orang dewasa pakai, namun dalam ukuran yang lebih kecil. Misalnya gelas beling yang lebih kecil atau piring beling yang lebih kecil. Tujuannya adalah membiasakan anak-anak untuk menggunakan hal-hal yang ada di rumah. Yang selanjutnya adalah penggunaan aparatus. Nah, aparatus atau alat main yang biasa ibu-ibu lihat di Instagram seperti knob cylinder atau pink tower, itu adalah aparatus yang dirancang oleh Dr. Maria Montessori yang sebenarnya mainan itu bisa mengkoreksi dirinya sendiri. Artinya apa? Artinya anak bisa melihat, oh ternyata aku melakukan kesalahan tanpa orang dewasa kasih tahu. Bukan begitu caranya. Jadi perbedaannya adalah kalau kita sebagai orang awam biasanya ketika bermain akan mendikte anak. Secara tidak sadar kita mendikte anak untuk gini ya cara mainnya. Bukan kayak gitu, ulang lagi. Nah,
Di Montessori, aparatusnya sudah dirancang untuk anak bisa mendeteksi sendiri, oh ternyata ini salah ya. Nah, di sini ada salah satu contoh aparatus Montessori yaitu knob cylinder. Di sini knob cylindernya mulai dari yang lebar tapi pendek sampai yang paling ujung adalah yang tinggi tapi kecil, tidak lebar. Masing-masing memiliki dimensinya sendiri. Di sini anak bisa melakukan koreksi atas kesalahannya. Ketika anak memasukkan sebuah knob silinder kepada lubang yang berbeda, tentu akan terjadi kesalahan. Oh, ini nggak muat, berarti bukan di sini ya. Tanpa orang dewasa memberitahu, anak bisa menemukan kesalahan dan memperbaikinya sendiri. Itu adalah tujuan dari aparatus Montessori, yaitu anak bisa belajar sendiri dan direktris atau orang dewasa bertujuan untuk mengobservasi. Tentu tidak saat pertama kali anak bermain mereka langsung mahir, tapi membutuhkan waktu berkali-kali. Nah, dan ini juga yang diterapkan oleh Maria Montessori, respect the child, yaitu Maria Montessori percaya bahwa setiap anak memiliki waktu atau fase belajarnya masing-masing. Mungkin satu orang anak bisa menyelesaikan knob silinder hanya dengan 4 kali pemakaian. Tapi ada juga yang menggunakan sampai 20 kali, 40 kali, 50 kali. Dan itu sangat diperbolehkan di kelas Montessori. Jadi Bu, nanti harapannya setelah ibu-ibu melihat video ini, ibu-ibu juga menerapkan hal serupa. Apapun yang dilakukan oleh anak, kita sebagai orang dewasa adalah observer. Apa sih yang sedang dibutuhkan oleh anak kita saat ini? Apa sih yang sedang digemari oleh anak kita saat ini? Dan kita akan lebih fokus kepada kebutuhan mereka, bukan kebutuhan kita. Kalau kita pengen punya anak seperti Maudy Ayunda yang pintar, bukan kita menyuruh anak kita menjadi seperti Maudy Ayunda, tapi kita yang harus belajar menjadi Mama Muren, mamanya Maudy Ayunda. Kenapa? Karena itu adalah kewajiban kita. Sementara anak adalah individu lain yang memiliki kapasitasnya masing-masing. Tugas kita sebagai orang dewasa adalah mengoptimalkan dan mengeluarkan bakat-bakat yang dimiliki oleh anak. Aku mau cerita nih, apa sih yang aku terapkan di rumah kepada Kinara dalam menerapkan filosofi Montessori di rumahku. Yang pertama adalah aku merubah mindsetku. Ketika aku melihat Kinara ingin melakukan segala sesuatu sendiri, dulu mungkin aku akan emosi. Ibu aja deh, kalau kamu lama banget, ayo dong cepet pakainya. Nah, tapi ketika aku tahu filosofi Montessori, oke, aku berusaha lebih sabar karena aku tahu bahwa dia juga sedang belajar. Dia juga anak yang masih usia 2 tahun. Dia sedang belajar bagaimana makan sendiri, belajar bagaimana memakai celana sendiri, dan dia sedang berusaha melakukan koordinasi antara tangannya, kakinya, badannya, dan juga pikirannya. Yang kedua adalah aku menyiapkan prepared environment atau lingkungan yang disiapkan. Aku tidak punya satu ruangan khusus untuk Kinara bermain, atau aku juga tidak mengirimkan Kinara ke sekolah Montessori karena usianya masih 2 tahun. Tapi aku mulai dari satu lemari yang juga dipakai oleh aku dan suamiku dan juga Kinara. Ada 2 rak paling bawah yang aku khususkan untuk Kinara. Rak paling bawah adalah baju-baju Kinara dan rak atasnya adalah mainan-mainan Kinara. Tidak semua mainan aku taruh di situ, tapi aku lihat mainan apa sih yang Kinara lagi suka. Misalnya sekarang dia lagi suka baca buku, aku akan taruh beberapa buku-buku favorit Kinara di situ dan juga mainan favoritnya Kina. Kapanpun Kinara butuh main, dia tahu dia akan ambil mainannya di mana dan dia akan kembalikan di situ. Setelah mandi, Kina juga tahu di mana popoknya berada, di mana bajunya. Dia bebas memilih bajunya kapanpun dia mau. Mungkin terkesan simpel, tapi ternyata membawa dampak yang besar untuk Kinara. Aku melihat Kinara tumbuh menjadi anak yang mandiri, dia bisa mengambil segala sesuatunya sendiri, dia bisa mengembalikan apa yang telah dia gunakan ke tempatnya kembali. Kemudian dia juga menjadi anak yang lebih aktif karena dia tidak bergantung kepada ayah atau ibu. Aku dan suamiku berperan sebagai observer yang berada di dekat Kinara. Ketika Kinara bermain, Kinara akan bermain sendiri, tapi dia juga tahu bahwa ada ayah atau ibu yang berada di dekatnya dan bisa membantu dia kapanpun dia butuhkan. Nah, berikut ini adalah beberapa referensi bacaan yang sudah aku baca dan juga mungkin ibu-ibu bisa baca di rumah.
Yang pertama aku beli adalah ketika aku tahu Montessori, buku Islamic Montessori karya Zahra Zahira. Di sini dijelaskan untuk anak 0 sampai 3 tahun. Apa saja sih tahap perkembangan anak usia 0 sampai 3 tahun? Kemudian apa kegiatan yang bisa kita lakukan? Kemudian apa permainan yang bisa kita lakukan bersama anak? Mulai dari benda-benda di sekeliling kita. Tidak harus aparatus Montessori yang harus kita beli. Lalu di sini juga ada ide-ide bermain dengan judul Montessori di Rumah karya Elvina Lim Kusumo. Di sini banyak sekali hal-hal khususnya tentang keterampilan hidup atau EPL atau practical life yang bisa diterapkan di rumah. Contohnya kegiatan menuang, kegiatan menyiram tanaman, atau kegiatan mengelap kaca bersama sang anak. Ketika aku ikut diploma Montessori, tentu banyak modul-modul yang aku dapatkan dan juga artikel-artikel yang aku baca. Tapi aku baru sadar ternyata buku-buku yang aku baca kok bukan buku tentang Montessori yang berasal langsung dari Maria Montessori ya. Akhirnya aku membeli buku Dr. Montessori on Handbook karya Dr. Maria Montessori dan juga Montessori Keajaiban Dunia Anak yang Terlupakan. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang lebih suka versi aslinya. Teman-teman bisa mendownload secara digital atau membeli di e-commerce kesayangan teman-teman. Nah, dan yang paling populer mungkin teman-teman sering lihat ini, The Montessori Toddler atau The Montessori Baby karya Simone Davis. Di sini dijelaskan juga tentang apa sih yang bisa kita lakukan sebagai parents atau sebagai orang dewasa untuk menerapkan Montessori kepada anak-anak kita di rumah. Selain buku-buku tersebut, teman-teman juga bisa mengakses informasi tentang Montessori di YouTube atau di Instagram. Banyak kok sekarang yang sudah terpercaya. Bisa juga di Cerita Jadi Ibu. Saat ini aku juga sedang belajar menerapkan Montessori di rumah dan juga menjalani diploma Montessoriku. Kita sama-sama belajar ya Bu, untuk menjadi orang dewasa yang lebih tahu apa sih kebutuhan anak kita dan juga menyediakan apa saja kebutuhan mereka sesuai dengan tahap perkembangannya. Nggak usah buru-buru untuk menjadikan anak kita sebagai Maudy Ayunda atau anak kita sebagai pemenang Olimpiade. Cukup kita tahu kebutuhan mereka saat ini, detik ini, dan kita provide kebutuhan mereka seluas mungkin. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di Cerita Jadi Ibu berikutnya. Jadi ibu memang tidak mudah, tapi kita bisa kok. Kita sama-sama belajar ya.